disalahkan. Apa pandangan Pak Mahfud? Gini, saya sampaikan bahwa peristiwa Pak Jokowi mengatakan IP saya di bawah 2 itu memang benar adanya, dan saya mengatakan IP saya 3,78 itu benar adanya. Ketika di seminar itu ditanyakan oleh Buya Safi Ma'arif iya, ya, ke Bapak itu ya? benar adanya. Tetapi itu maksudnya bukan untuk banding-bandingkan prestasi. Tadi pada waktu itu penjelasan Buya Safi, pemimpin itu tidak harus orang pandai-pandai banget gitu, tidak harus profesor doktor gitu. Tapi ada profesor dan doktor bisa jadi pemimpin, seperti Pak Mahfud. Ada bukan profesor doktor seperti Pak Jokowi. IP-nya juga tidak harus tinggi. Pak Mahfud IP-nya berapa katanya? Saya 378 Pak, seingat saya. Itu S2-nya. Karena kalau S3 kan tidak pakai IP. Saya by research pada waktu itu. Langsung diuji, langsung ajukan proposal, diuji, terus suruh penelitian, lalu laporan lagi. Itu tidak pakai IP mata kuliah seperti sekarang di tahun itu. Tapi saya 378 S2-nya. Kalau Pak Jokowi berapa gitu? Pak Jokowi bilang, saya hanya di bawah 2, kata Pak Jokowi. Nah, maksudnya ketika itu bukan untuk membanding-bandingkan IP, sebenarnya untuk menunjukkan bahwa pemimpin itu tidak harus ber-IP tinggi, gitu loh cerita pada waktu itu. Oleh sebab itu pada waktu itu bukan kontestasi adu prestasi, memang pada waktu itu bicara syarat seorang pemimpin. Nah, itu terjadi, Mas. Nah, dan itu disebut di dalam buku Roy Suryo, tidak apa-apa, benar memang peristiwa itu terjadi. Cuma konteksnya bukan persaingan prestasi, bukan pamer prestasi, indeks prestasi, waktu itu adalah syarat kepemimpinan. Nah, saya sendiri melihatnya kalau kita rasional ya, sebenarnya sih sudah bisa menyimpulkan apa yang terjadi dengan polemik tentang ijazah itu ya. Kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, Rismond dan Tifa, kita tahu apa ya jawaban UGM, kita tahu bagaimana jalannya pengadilan, kita tahu bagaimana Bareskrim menangani ini, kita tahu. Kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional. Nah, oleh sebab itu kalau saya sih, saya makanya tidak ikut-ikut campur bicara gitu, lelah gitu. Bahkan sekarang ini udah agak apa namanya ya, udah muncul istilah-istilah yang tidak bagus lagi ya. Dulu kan kita berhasil menghilangkan istilah kampret dan kecebong. Itu dulu kan rame gitu. Pengikutnya Prabowo disebut kampret, pengikutnya Pak Jokowi disebut kecebong. Nah, ketika terbentuk kabinet baru tahun 2019, itu berhasil dihilangkan ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo bergabung dalam satu kabinet. Udah bagus, sehingga diskusinya tidak lagi pada hal yang menghinakan manusia. Nah, sekarang sudah muncul lagi istilah baru nih, termol, ternak Mulyono. Ini sungguh, iya. Ya, itu ramai Pak di medsos itu. Itu termul banyak sekali di medsos. Saya sedih dengan istilah ternak ini, karena ternak ini itu ibaratnya kalau di dalam agama itu ya binatang yang disamakan dengan manusia hina, disebut ternak itu. Sehingga saya katakan agak keterlaluan menyebut ternak kepada pengikut